Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ida selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Kami dari kelompok 4 BS 4A yang beranggotakan saya sendiri Rosdeliana dan dua rekan saya. Saya Intan Nuraini. Saya Sofa Afrian Lutfi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis single index model, analisis fundamental, dan analisis teknikal terhadap PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Barito Pacific Tbk dalam rangka memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada profil emiten, seleksi berdasarkan single index model, analisis fundamental, analisis teknikal, kesimpulan, dan saran kepada investor. Untuk pembahasan pertama yaitu profil emiten. Yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didirikan sebagai PT Pangan Jaya Inti Kusuma pada tahun 1990, memiliki berbagai bisnis yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an. Indofood adalah perusahaan total food solution yang beroperasi di semua tahap produksi makanan, mulai dari produksi bahan baku dan pengolahannya, hingga produk konsumen di pasar. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan pemain terkemuka di setiap kategori bisnis tempatnya beroperasi. Dalam operasi bisnisnya, Indofood memanfaatkan skala ekonomi dan model bisnis yang tangguh dengan 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi, yaitu produk bermerek konsumen atau CBP, Bogasari, pertanian, dan distribusi. PT Jasa Marga Tbk. PT Jasa Marga Persero Tbk adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol. Kegiatan utamanya meliputi perencanaan teknis, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan tol, serta pengelolaan lahan di sekitar jalan tol untuk rest area dan juga fasilitas pelayanan. Selanjutnya yaitu PT Barito Pacific Tbk. Barito Pacific merupakan perusahaan holding yang bergerak di bidang energi terbarukan, transportasi, dan berbagai sektor lainnya melalui anak usahanya, seperti petrokimia, energi panas bumi, kehutanan, lem properti, dan lainnya. Produk yang dihasilkan mencakup bahan baku industri plastik, komoditas perkebunan, kayu olahan, serta jasa penyewaan gedung. Perusahaan ini berkomitmen pada keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam bisnis dan melalui Yayasan Bakti Barito yang fokus pada lingkungan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai seleksi berdasarkan single index model. Berdasarkan tabel tersebut, pendekatan single index model digunakan untuk mengevaluasi saham INDF, JSMR, dan BRPT, karena metode ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara return saham individu dan return pasar, yang sangat berguna dalam mengukur tingkat risiko sistematis. Dalam hal ini, nilai beta dari masing-masing saham mencerminkan seberapa besar respon saham tersebut terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Saham INDF dengan beta sebesar 0,336389 menunjukkan keterkaitan yang lebih rendah terhadap pergerakan pasar dibandingkan saham JSMR dan BRPT yang memiliki beta masing-masing 1,147658 dan 0,898511. Artinya INDF cenderung mengalami fluktuasi yang lebih kecil saat pasar bergerak, sehingga memiliki risiko sistematis yang lebih rendah. Dari sisi potensi keuntungan, ketiga saham ini menunjukkan expected return yang berbeda, yaitu INDF sebesar 0,6688%, JSMR sebesar 1,7615%, dan BRPT sebesar 1,6906%. Hal ini mencerminkan perbedaan potensi imbal hasil yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan profil risiko investor. Dalam memanfaatkan model SIM, investor dapat melakukan penilaian yang lebih objektif terhadap risiko pasar dan potensi imbal hasil suatu saham, sehingga strategi investasi yang diterapkan menjadi lebih terarah dan berdasarkan data. Selanjutnya yaitu ada analisis fundamental. Yang pertama itu ada analisis makroekonomi. Analisis makroekonomi Indonesia fokus pada kinerja perekonomian secara keseluruhan.
termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan nilai tukar. Analisis ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan yang berkelanjutan dan inflasi yang terkendali. Selanjutnya ada produk domestik bruto. Pada triwulan 4 2024 dibanding triwulan 4 2023, ekonomi tumbuh sebesar 5,02%, dengan pertumbuhan tertinggi di jasa lainnya sebesar 11,36%, dan ekspor barang dan jasa sebesar 7,63% dibanding triwulan sebelumnya. Ekonomi tumbuh sebesar 0,53%, dorong oleh administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 16,63%, serta pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 38,58% dan inflasi yang terkendali. Selanjutnya yaitu inflasi. Pada Januari 2025, inflasi tahunan Indonesia tercatat 0,76% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,99. Kenaikan harga dipicu oleh kelompok perawatan pribadi sebesar 7,27%, dan makanan, minuman, serta tembakau sebesar 3,69%. Sementara penurunan harga terjadi pada kelompok perumahan dan energi sebesar 8,75%. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan dan Jayawijaya sebesar 4,55%, sedangkan terendah di Sulawesi Tengah dan Pontianak sebesar 0,02%. Deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 1,71%. Secara bulanan dan sejak awal tahun terjadi deflasi sebesar 0,76%. Inflasi inti tahunan tercatat stabil di angka 2,36%. Selanjutnya yaitu utang pemerintah. Pada akhir tahun 2024, rasio utang pemerintah Indonesia masih terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Meskipun naik dari 39,21% pada akhir tahun 2023, kinerja makrofiskal tetap stabil meski di tengah ketidakpastian global, dengan rasio pendapatan negara turun tipis dari 13,10% pada tahun 2018 menjadi 12,84% pada tahun 2024. APBN 2024 ditutup dengan defisit 2,29% PDB sesuai target pemerintah. Untuk APBN 2025, pemerintah merancang defisit sebesar 616,19 triliun rupiah atau 2,53% PDB, dengan target pendapatan yaitu sebesar 3.005,12 triliun rupiah dan belanja 3.621,31 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2023, rata-ratanya sebesar 15.241 per US dollar, tertinggi sebesar 15.927 rupiah pada tanggal 26 Oktober, terendah di 14.674 rupiah di tanggal 28 April, dan pada akhir tahun sebesar 15.395 rupiah pada tanggal 29 Desember. Dan pada tahun 2024, rata-ratanya sebesar 15.840 per US dollar, tertinggi di 16.968 rupiah pada tanggal 9 April, terendahnya di 15.845 rupiah pada tanggal 30 November, dan pada akhir tahun sebesar 16.206 pada tanggal 24 Desember. Rupiah melemah sekitar 5,24% sepanjang 2024, melampaui asumsi APBN 2024 yaitu 15.000 per US dollar. Bank Indonesia memproyeksikan rata-rata kurs berada di kisaran 15.700 rupiah sampai dengan 16.100 rupiah per US dollar sepanjang tahun 2024. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Pada tahun 2023, fokusnya yaitu stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Suku bunga stabil di 5,75% sepanjang tahun. Inflasi terkendali di kisaran 3,0 plus minus 1%. Kerangkanya yaitu Flexible Inflation Targeting Framework yang mengintegrasi kebijakan moneter dan makroprudensial.
Dan pada tahun 2024 fokusnya yaitu gabungan stabilitas dan dorongan pertumbuhan. Suku bunga di Februari tetap di 6% dan Desember turun ke 5,75%. Inflasi tetap terkendali di kisaran 2,5 plus minus 1%. Likuiditas jira wajib minimum sekunder diturunkan dari 5% ke 4% dan tambahan likuiditas sebesar 78,45 triliun rupiah dan nilai tukarnya intervensi falas untuk menjaga kestabilan rupiah. BI tetap fokus pada stabilitas makro, pengendalian inflasi, dan dukungan pertumbuhan lewat suku bunga dan manajemen likuiditas yang adaptif. Selanjutnya yaitu ada analisis industri. Analisis industri merupakan bagian dari analisis fundamental yang dilakukan setelah analisis ekonomi. Tujuannya adalah membandingkan kinerja berbagai sektor untuk mengidentifikasi industri dengan prospek terbaik. Namun, tantangan muncul ketika perusahaan memiliki beragam lini bisnis, sehingga pengelompokan industrinya menjadi kompleks. Selanjutnya ada industri telekomunikasi dan informasi. Industri telekomunikasi dan informasi atau TIK Indonesia tumbuh pesat pada tahun 2023 sampai 2024, menjadi motor utama transformasi digital nasional. Pada tahun 2024, sektor ini tumbuh sebesar 7,57% dan berkontribusi 4,34% terhadap PDB. Didorong oleh meningkatnya permintaan layanan digital dan ekspansi ekosistem digital. Indeks pembangunan TIK naik dari 5,85 pada tahun 2022 menjadi 5,9 pada tahun 2023. Seiring penetrasi internet yang mencapai 79,5% atau 221,6 juta pengguna, sebanyak 87,09% rumah tangga menggunakan internet dan 89,02% memiliki ponsel. Namun, pasar seluler mulai jenuh, tercermin dari pertumbuhan hanya sekitar 5% merger XL Axiata dan Smartfren senilai 104 triliun rupiah yang ditargetkan rampung pada tahun 2025. Diharapkan mendorong efisiensi industri. Di sisi inovasi, pemerintah dan swasta membangun pusat kecerdasan buatan di Surakarta melalui kemitraan Indosat Ooredoo, Hutchison, dan Nvidia senilai 200 juta US dollar untuk mendukung sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, sektor TIK terus menunjukkan peran pemerintah memperkuat transformasi digital dan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu industri pariwisata. Industri pariwisata Indonesia menunjukkan pemulihan kuat selama tahun 2023 sampai 2024. Hingga November 2024, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 12,66 juta, naik 20% dari tahun sebelumnya, didorong oleh pelonggaran perjalanan dan promosi intensif. Devisa yang dihasilkan mencapai 12,63 miliar US dollar hingga triwulan 3 2024. Sektor ini berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan mendukung sektor lain seperti perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif. Pemerintah fokus mengembangkan 5 destinasi super prioritas, yaitu seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, untuk meningkatkan daya saing. Tren wisata berkelanjutan dan berbasis komunitas juga meningkat, mendorong praktik ramah lingkungan. Meski menghadapi tantangan global dan persaingan destinasi, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci pertumbuhan jangka panjang. Analisis kinerja emiten. Yang pertama ada analisis laporan keuangan emiten. Analisis laporan keuangan adalah proses menilai, mengidentifikasi, dan membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan, terutama melalui neraca dan juga laporan laba rugi. Dalam hal ini, kami menggunakan laporan posisi keuangan dan laba rugi tahun 2023-2024. Dalam analisis laporan keuangan, ada rasio yang harus dihitung. Di antaranya, yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva atau aset lancar, dan juga hutang lancar atau hutang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Ada 3 jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio.
Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Standar yang baiknya itu ada di atas 0,1. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid dengan mengurangi aktiva lancar dan persediaan. Standar yang baik juga berada di atas 0,1. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Dan yang ketiga ada cash ratio, rasio yang membandingkan kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek perusahaan. Rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran apakah perusahaan memiliki cukup aset untuk membayar seluruh utangnya, jika sewaktu-waktu perusahaan harus dilikuidasi atau berhenti beroperasi. Jenis rasio solvabilitas yaitu yang pertama ada debt to equity ratio atau DER, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur dari total modal pinjaman atau hutang terhadap total modal atau ekuitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar penggunaan hutang dibandingkan dengan modal sendiri menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Ini juga merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi investor dalam menilai perusahaan. Untuk rumus dari debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi total equity dikali 100%. Yang kedua yaitu debt to asset ratio atau DAR, yaitu rasio yang membandingkan jumlah total utang perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aset dikali 100%. Berdasarkan tabel tersebut, dapat tarik kesimpulan secara keseluruhan INDF menunjukkan rasio DER dan DAR yang paling sehat dan stabil, dengan nilai di bawah 1 untuk DER dan di bawah 0,5 untuk DAR, serta cenderung menurun atau stabil. Ini menunjukkan manajemen utang yang baik dan risiko keuangan yang relatif rendah. Kemudian dari JSMR menunjukkan perbaikan signifikan dalam rasio DER dan DAR-nya pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023. Meskipun rasio-rasio ini masih lebih tinggi dibandingkan INDF, tren penurunannya adalah indikasi positif bahwa perusahaan sedang bekerja untuk mengurangi leverage keuangannya. Kemudian BRPT menunjukkan rasio DER dan DAR yang cenderung stabil atau sedikit meningkat. Investor mungkin perlu memantau lebih lanjut apakah ada peningkatan signifikan dalam utang perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada market value. Market value ratio adalah rasio yang membandingkan harga saham perusahaan dengan kinerja keuangannya seperti laba atau earning dan nilai buku atau book value. Rasio ini membantu menunjukkan apakah harga saham mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Bagi investor, rasio ini berguna untuk menilai apakah saham suatu perusahaan itu tergolong murah atau mahal dibandingkan dengan nilai bukunya. Secara umum, rasio ini memberi gambaran tentang seberapa besar pasar menghargai perusahaan dibandingkan nilai akuntansinya. Perhitungan market value yang pertama, itu ada earning per share. Per share menggambarkan keuntungan perusahaan yang dapat diberikan kepada pemegang saham dari setiap saham yang dimilikinya. Rumusnya, laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Kedua, price earning ratio. Price earning ratio menggambarkan perbandingan antara harga pasar per saham perusahaan dan nilai EPS perusahaan. Rumusnya, harga pasar per saham dibagi laba per lembar saham. Dan yang ketiga, ada price book value. Adalah nilai yang diperoleh dengan mengambil total ekuitas sebagai nilai buku. Nilai ini digunakan untuk membandingkan saham baru dengan saham lainnya, apakah lebih mahal atau lebih murah. Rumusnya, harga pasar saham dibagi nilai buku saham. Selanjutnya ada analisis teknikal. Kami memilih simple moving average. Dan dari hasil perhitungan dengan metode simple moving average, saham PT Indofood berada dalam kondisi uptrend. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata returnnya setara dengan 1%. Kemudian untuk
Saham PT Jasa Marga Tbk menunjukkan kondisi uptrend. Hal ini didukung oleh nilai rata-rata returnnya sekitar 2%. Dan untuk saham PT Barito Pacific Tbk menunjukkan kondisi uptrend juga. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata returnnya itu sekitar 2%. Selanjutnya ada grafik tren. Di sini bisa dilihat grafik INDF menunjukkan tren naik sejak April 2025. Kemudian grafik JSMR menunjukkan penurunan dari 4.600 menjadi 3.810 setelah sempat naik. Kemudian untuk grafik BRPT sempat naik tajam dari 8.000 menjadi 1.400 di bulan Mei, tetapi sekarang mulai turun jadi 1.260. Penurunannya cukup besar dalam sehari, yaitu sekitar 6,67%. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil analisis pemilihan saham syariah perlu mempertimbangkan analisis risiko, fundamental, dan teknikal secara menyeluruh. INDF memiliki risiko paling rendah dan kinerja keuangan paling stabil, cocok untuk investor konservatif. JSMR menunjukkan perbaikan utang dan pertumbuhan EPS, sementara BRPT menghadapi penurunan EPS dan potensi evaluasi. Secara teknikal, ketiga saham menunjukkan tren naik dengan kekuatan berbeda. Kesimpulannya, strategi investasi yang efektif harus menggabungkan ketiga pendekatan ini secara seimbang. Oke, selanjutnya saran kepada investor. Investor di pasar modal syariah disarankan mengambil pendekatan hati-hati dan terinformasi. Saham INDF direkomendasikan untuk investor konservatif jangka panjang karena memiliki fundamental kuat, risiko rendah, dan valuasi undervalue. Kemudian JSMR cocok untuk investor moderat dengan potensi penguatan jangka pendek meski utangnya masih tinggi. Lalu BRPT hanya disarankan bagi investor berisiko tinggi atau trader jangka pendek karena valuasi tidak didukung oleh kinerja keuangan yang solid. Investor juga dianjurkan untuk diversifikasi portofolio, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah serta disiplin dalam evaluasi berkala dan pemantauan kondisi makroekonomi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.